Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Jami'ul Huda rahimahumullah, marilah kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhkan hati kita dengan keagungan Allah, besaran Allah Subhanahu wa taala, agar ketika disebut nama Allah, hati kita kemudian merespon dengan getaran sebagai tanda bahwa Allah hadir di dalam hati kita. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang puasa Ramadan. Sebelum membahas hal yang terkait dengan puasa Ramadan, kita akan membahas tentang subutu syahri Ramadan. Bagaimana waktu masuknya bulan Ramadan itu diketahui atau ditetapkan. Menurut para ulama, kehadiran bulan Ramadan itu dapat ditetapkan dengan dua cara. Al-awwalu ru'yatul hilal. Yang pertama adalah dengan menyaksikan, mengamati, melihat hilal. Ini hanya bisa kita lakukan apabila cuacanya cerah, langitnya tidak mendung, tidak tertutup oleh awan. Maka kita harus melakukan ru'yatul hilal. Kapan itu dilakukan? Lailatul salatina min Sya'ban, pada malam tanggal 30 Sya'ban, nanti sehari sebelumnya, sehari atau satu malam sebelumnya, sebelum tanggal 30 Sya'ban. Karena nanti ada kaitannya dengan metode atau cara yang kedua, yaitu yang kedua adalah ikmalu Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan, membulatkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau cuacanya tidak memungkinkan untuk melihat hilal, maka metode kedua yang bisa dipakai adalah dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Lalu bagaimana dengan hisab? Hisab itu adalah metode alat bantu untuk mendukung dua metode yang sudah ada ini. Jadi hisab itu adalah alat bantu untuk mendukung ru'yatul hilal maupun ikmal Sya'ban salasina yaum, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Bapak Ibu rahimakumullah, ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah kalian lantaran melihat, menyaksikan bulan. Wa aftiru li ru'yati. Dan akhirilah puasa Ramadan itu juga karena melihat hilal. Jadi tanggal 1 Ramadan dan
tanggal 1 Syawal itu ditetapkan berdasarkan ru'yah. Fa in huma alaikum, lalu jika kalian terhalang oleh awan, langitnya mendung, fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yawman, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu kenapa sering terjadi perbedaan pendapat di negara kita? Itu bukan karena satu pakai hisab, satu pakai ru'yah, atau yang lain lagi pakai tanda-tanda fenomena alam tertentu. Ya. Tapi perbedaan pendapat itu muncul karena standar ketinggian hilal yang digunakan oleh pemerintah dan oleh Muhammadiyah itu berbeda. Kalau pemerintah, standar ru'yatul hilal itu adalah 3 derajat. Ketika rembulan itu sudah berada 3 derajat di atas ufuk, itu baru mungkin bisa diamati secara kasat mata dengan mata. Meskipun ya dalam prakteknya kita tetap menggunakan alat, pakai teropong. Kalau pakai mata telanjang itu amat sangat sulit bisa melihat hilal. Hampir tidak bisa kita lakukan. Sementara Muhammadiyah itu berpedoman pada wujudul hilal. Ya, jadi kalau pemerintah itu pakai standar imkan ru'yah, visibilitas atau kemungkinan hilal itu bisa dilihat. Sementara Muhammadiyah itu memakai standar wujudul hilal, eksistensi hilal atau keberadaan hilal. Kalau hilalnya sudah ada meskipun baru 0,5 derajat, ketinggiannya baru 0,5 derajat, itu sudah dianggap masuk bulan Ramadan. Berarti besoknya sudah mulai wajib berpuasa. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau pemerintah itu masih menggunakan matlak setempat, matlak setempat atau tempat terbitnya rembulan sesuai dengan tempat di mana kita berada. Tidak menggunakan konsep ittihadul matlak, kesatuan matlak. Ini yang belum bisa kita lakukan. Jadi kalau pakai konsep ittihadul matlak itu ya mestinya kalau di suatu negara, di suatu tempat sudah terlihat hilal atau sudah hilalnya sudah 0,5 derajat sudah ada, yang seluruh dunia harus ikut berpuasa. Tapi kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Kenyataannya berbeda-beda karena perbedaan matlak, ya, beda matlak. Kalau sekarang ini di Papua sholat subuh kira-kira sah nggak? Nggak sah karena waktunya sudah lewat. Tapi mungkin di ujung barat hari ini baru sholat subuh. Jadi waktu sholatnya juga berbeda-beda. Maka waktu puasanya juga ikut berbeda-beda. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa Ramadan
adalah sebuah kewajiban, salah satu dari pilar tegaknya agama Islam atau salah satu rukun Islam. Makanya ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam itu adalah bagian daripada pilar penyangga tegaknya agama Islam. Kalau ada satu saja dari 5 pilar itu yang kita tidak tegakkan, maka bangunan itu akan rapuh. Bangunannya akan rapuh. Jadi misalnya syahadatnya dikerjakan, sholatnya dikerjakan, zakatnya dikerjakan, hajinya dikerjakan, tapi puasanya tidak, maka bangunan Islam pada diri seseorang mengalami kerapuhan. Ya, rapuh agamanya berarti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama niatkan untuk mempuasakan Ramadan tahun ini secara penuh. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan. Kemudahan untuk menjalankan puasa Ramadan ini, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, sehingga kita bisa menyempurnakan bilangan puasa kita selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena puasa ini merupakan salah satu rukun Islam, maka orang yang meninggalkan itu tergolong ke dalam dosa besar. Yang meninggalkan tanpa alasan syar'i, tidak ada uzurnya, tidak ada pembenarnya, tapi dia tidak berpuasa, maka dia memperoleh dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kalau seseorang meninggalkannya dengan keyakinan puasa Ramadan itu tidak wajib, artinya dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia menjadi kafir, dia menjadi murtad. Makanya kita sangat berhati-hati. Di masyarakat itu ada fenomena unik, puasanya nggak dikerjakan, tetapi tarawihnya dilaksanakan. Ini ada model itu. Tarawihnya galak, apalagi ada makanannya, habis tarawih masih makan makanan tadarusan. Dia rajin, setiap malam dia ikut tarawih, tapi siangnya tidak ikut berpuasa. Jadi kita harus paham tentang prioritas ibadah di dalam Islam. Yang wajib itu puasanya. Tarawih itu hukumnya sunnah. Jangan sunnahnya dikerjakan, fardunya, wajibnya tidak dikerjakan. Itu rugi. Di sholat idnya juga dikerjakan, tapi pas puasa tidak dikerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa itu mengandung hikmah yang luar biasa bagi kesehatan iman kita maupun kesehatan jasmani kita. Dengan berpuasa, maka iman kita itu akan memperoleh nutrisi yang cukup, yang sehat bagi perkembangan pertumbuhan iman kita. Jadi puasa
salah satu fungsinya adalah untuk memberi nutrisi pada iman kita. Makanya kalau kita tidak berpuasa berarti kita tidak memberi nutrisi yang lengkap bagi iman kita. Kalau orang kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, itu apa namanya? Kalau anak-anak itu stunting, terganggu tumbuh kembang fisiknya. Ya, sama halnya dengan kita yang sudah bertahun-tahun beriman, percaya kepada Allah, tapi tak kita lakukan puasa Ramadan, maka iman kita terancam mengalami stunting. Oleh karena itu, mari kita niatkan Bapak Ibu. Kita niatkan, kita sambut puasa ini dengan gembira ria, ya, dengan sukacita, ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan berkat rahmat Allah, dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya, dan karena itu maka bergembiralah. Ini dalil kita disuruh menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita. Kalau hadis yang man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran, itu adalah hadis dhaif, tapi maknanya, isinya sejalan dengan ayat tadi, surat Yunus ayat 58. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, untuk itu maka bergembiralah. Dan kita Bapak Ibu meyakini seyakin-yakinnya bahwa kedatangan bulan Ramadan dengan syariat puasa di dalamnya itu adalah merupakan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar. Karena itu kita diperintahkan untuk menyambutnya dengan sukacita, dengan bergembira, jangan sedih. Tidak baca ini lagi, tidak baca itu lagi, ntar lagi kita terhalang keinginan kita dengan Ramadan. Maka sebagian umat Islam di beberapa daerah, termasuk di tempat kita, itu ada yang menyambut Ramadan itu dengan kenduri kenduri masuk puasa. Kalau di sawah lebar itu namanya jamuan masuk puasa. Jamuan berdoa kita semua, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempuasakan Ramadan yang akan datang dengan cara berdoa. Itu adalah salah satu implementasi atau pengejawantaan dari rasa kita berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka nanti jangan dicari dalilnya apa nih, kenduri musuh puasa ini apa dalilnya. Dalilnya yang tadi itu, surat Yunus ayat 58. Jadi ada dalilnya kenduri masuk puasa. Ya. Yang kedua dalilnya apa? Ya dalil bersedekah, dalil berdoa. Itu banyak sekali. Ya, kita disuruh berdoa, kita disuruh bersedekah.
Makanya Bapak Ibu kalau melakukan kenduri masuk puasa, jangan lupa juga diniatkan sedekah. Hidangan yang dihidangkan itu diniatkan untuk sedekah. Bisa juga sekalian untuk, kalau bahasa orang Samarinda itu namanya ziarah. Ziarah itu arwah, ziarah kepada para arwah yang sudah mendahului kita, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang amat sangat bermakna buat kita, untuk memperbaiki, menyuburkan iman kita, sekaligus juga untuk menyehatkan badan kita. Dengan syarat, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Hadis ini hanya akan terbukti kebenarannya kalau pola makan kita lakukan dengan benar. Kalau pola makannya nggak benar, puasa itu tidak akan menyehatkan badan kita, malah bisa membuat banyak kan ya, yang puasa itu malah sakit. Ada itu karena pola makannya tidak tepat. Begitu berbuka langsung dilantang baru. Nah ini yang jadi masalah, sehingga sabda Nabi tadi tidak bisa kita capai. Sumu tasihhu itu tidak bisa kita capai, ya. Sebetulnya kan kebutuhan tubuh kita kepada nutrisi itu kan tidak sebanyak yang kita bayangkan, tidak sebanyak yang kita makan. Saat kita melihat banyak makanan, selero galuh, ya, lemak galuh, lalu kita masukkan semua ke dalam tubuh. Padahal kebutuhan tubuh kita itu ada ukurannya. Tidak bisa semua makanan yang ada dengan alasan sayang biar tidak mubazir lalu dimasukkan semua ke dalam perut kita. Karena memang perut ini menurut sabda Rasulullah, ya, perut kita, lambung kita itu merupakan sumber penyakit. Lambung kita itu menjadi sumber penyakit kalau pola konsumsi kita tidak sehat, ya. Semuanya mau kita masukkan ke dalam perut kita, ya. Makanya ada pola-pola konsumsi yang sehat. Di samping itu dengan puasa, alat pencernaan kita itu menjadi punya waktu untuk istirahat, untuk beristirahat, enggak ngunyah, tidak menghancurkan makanan yang setiap saat masuk ke dalam perut kita. Dan saat perut kita kosong itulah tubuh kita bisa mendetoks, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu luar biasa Bapak Ibu. Sudah Allah lengkapi dengan satu sistem detoksi otomatis. Syaratnya tadi organ kita itu bisa mendetoks ketika perutnya dalam keadaan kosong. Kalau terisi terus, ya tidak bisa, tidak ada waktu dia untuk mendetoks. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa beserta keutamaan
Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian rukun dari puasa itu hanya dua. Yang pertama niat puasa, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya minal fajri, semenjak terbitnya fajar shadiq ilal ghurubi, sampai terbenamnya matahari. Nah, terkait dengan niat puasa secara umum sama dengan yang sudah kita bahas, tetapi ada hal yang khusus, yang spesifik dengan niat puasa ini. Yang apa itu yang spesifik dari niat puasa itu? Dia harus kita lakukan pada malam hari. Kalau puasa wajib, puasa fardu, baik puasa Ramadan, mengqadha Ramadan, apalagi puasa yang wajib itu banyak Bapak Ibu ya, enggak Ramadan saja. Ada puasa Ramadan, ada puasa mengqadha Ramadan, ada puasa nazar. Ya, kalau panen saya berhasil 1 hektar dapat 10 ton misalnya, ya 10 ton, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah, itu wajib. Atau puasa karena melaksanakan denda atau kafarah, itu wajib juga. Jadi banyak puasa yang wajib. Maka dia wajib melakukan niat itu di malam hari. Malam hari itu kapan? Ya sejak terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar shadiq. Ya. Kalau sholat puasa fardu. Dan niat ini wajib kita lakukan setiap malam. Dalam mazhab Syafi'i, setiap hari berpuasa itu terpisah dengan hari-hari sebelum dan sesudahnya. Buktinya apa? Kalau hari ketiga Ramadan puasa kita batal, puasa sebelumnya tetap sah, puasa setelahnya juga tetap sah. Jadi masing-masing hari itu merupakan satuan yang berdiri sendiri, karenanya wajib niat setiap hari, yaitu setiap malam tadi. Ya, ini alasan mazhab Syafi'i mewajibkan niat pada tiap malam hari. Harus berniat, enggak boleh, tidak cukup dijamak di malam pertama. Sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah. Cukup enggak itu untuk mengcover 30 hari yang lain atau 29 hari yang lain? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Niatnya harus tiap malam. Makanya di dalam tradisi kita itu selepas sholat tarawih dan witir, kita dibimbing oleh imam untuk niat puasa besok. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Jadi diikan semuanya biar enak. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi, jangan fardhis ya, fardhi. An adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya. Kalau Ramadhana harus hadhis sanati.
syahri Ramadhana hadhis sanata gitu. Supaya tata bahasanya itu klop ya. Ya. Jadi karena setiap kata itu kan ada kedudukannya di dalam struktur bahasa Arab. Nah, supaya mudah pakai i saja. Nawaitu somawuddin an adai fardi syahri Ramadhani hadhis sanati lillahi. Atau yang kedua tadi nawaitu somawuddin an adai fardish pakai alif lam syahri fardish syahri Ramadhana hadhis sanata lillahi ta'ala. Boleh salah satu. Jadi tabiatun niat melakukan niat di malam hari itu wajib setiap malam. Ya, kalau mazhab Hanafi boleh dijamak di malam pertama. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap cukup dijamak di malam pertama, itu harus tahu, oh saya mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Jangan dicampur, niatnya dijamak di malam pertama, tapi niatnya juga mengikuti mazhab Syafi'i. Itu tidak boleh ya. Karena Imam Syafi'i tidak berpendapat begitu. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya tadi setiap malam kita berniat sendiri-sendiri. Walaupun di malam pertama boleh juga dijamak, niat puasa sebulan penuh, tapi malam besok tetap berniat, seterusnya tetap berniat. Boleh juga seperti itu. Yang kedua, rukunnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau itu sudah berhenti dari makan sahur kira-kira 10 menit sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum subuh. Jadi kalau di dalam hadis di sini itu dikatakan beliau itu sudah mengakhiri makan sahur sebelum terbitnya fajar shadiq. Kira-kira jaraknya itu, jarak antara beliau berhenti makan sampai azan subuh dikumandangkan, itu kira-kira sebatas waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat itu ya kira-kira 10 menit. Kalau bacaannya sedang, ya. Kalau lambat ya tidak cukup 50 menit. Atau kalau terlalu cepat juga tidak sampai 10 menit. Makanya di Indonesia ini ada satu local wisdom ya, yang luar biasa. Ada yang namanya apa? Imsak. Imsak itu adalah cara umat Islam Indonesia menerjemahkan hadis Nabi tadi. Ya, Nabi berhenti makan sahur. Ya, kira-kira jaraknya dengan sholat subuh, azan subuh itu 50 ayat. Bacaan 50 ayat baru nanti masuk waktu subuh. Nah, oleh kita
kita orang Indonesia diterjemahkanlah dengan imsak. Ya, itu namanya apa namanya? Local wisdom, luar biasa. Ulama-ulama kita itu hebatnya luar biasa. Ya. Dengan imsak itu. Jadi imsak itu bukan sesuatu yang mengada-ada, Bapak Ibu. Imsak itu bukan sesuatu perbuatan bid'ah. Nanti dituduh bid'ah pula kita ini gara-gara mengadakan imsak itu. Itu ada dalilnya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini saya bacakan. Wa rawal Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan, kalau di sini dikatakan hadis nomor 556, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit itu tasahhar, makan sahur. Falamma faragha min suhurihima, ketika mereka berdua, beliau berdua itu, Nabi dan Zaid bin Thabit, selesai dari makan sahurnya, qoma, berdirilah Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fasalla, lalu beliau melakukan sholat. Qulna li Anasin, kami bertanya kepada Anas yang meriwayatkan hadis ini, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fis shalah. Kam itu artinya berapa? Karena adanya, baina itu antara, faraghihima selesainya Nabi dan Zaid bin Thabit, min sahurihima dari makan sahurnya tadi, antara makan sahur, dan wa dukhulihima fis shalah, dan memulainya beliau dengan sholat. Ya, artinya masuknya waktu sholat subuh. Qala, Anas menjawab, qadrama yaqra'ur rajulu khamsina ayat, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Khamsina itu 50 ayat. Nah, inilah yang kemudian diterjemahkan oleh ulama Indonesia dengan imsak. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya, kemudian tarawih atau qiyamul lail pada malam harinya, serta menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.